Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Mukti Ragil Pamungkas. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada nukleus. Nah, nukleus sel hewan ini berada di tengah-tengah seperti ini, dan sel tumbuhan nukleusnya berada di pinggir seperti ini. Baik, yang selanjutnya perbedaannya adalah dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Beginilah gambaran dinding sel. Kenapa sel hewan tidak memiliki dinding sel? Sebab sel hewan tidak memiliki selulosa. Nah, apabila sel hewan memiliki dinding sel, maka pergerakannya akan dibatasi ya. Karena secara umum pergerakan hewan itu kan berpindah-pindah, berbeda dengan tumbuhan yang hanya diam di tempat. Baik, yang selanjutnya adalah adanya sentriol dan sentrosom. Nah, ini sentriol dan sentrosom. Sentriol memiliki 1 benang, sentrosom memiliki 4 benang. Fungsi dari sentrosol dan sentriom ini adalah untuk menjaga keseimbangan nukleus agar tidak terombang-ambing dan tetap seimbang. Berbeda dengan sel tumbuhan, dia tidak membutuhkan sentriol dan sentrosom karena nukleusnya berada di pinggir dan tentunya tidak akan terombang-ambing. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola tumbuhan gambarannya adalah seperti ini. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena sel hewan tidak memiliki vakuola. Walaupun sel hewan tidak memiliki vakuola, dia memiliki lisosom. Lisosom ini tercipta dari sisa kotoran sel. Vakuola dan lisosom ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjadi cadangan atau menyimpan makanan. Selanjutnya yaitu ada cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini berbeda. Untuk sel hewan yaitu cadangan makanannya berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan yaitu berupa pati dan amonium. Jadi perbedaan cadangan makanan sel hewan dan tumbuhan yaitu sel hewan cadangan makanannya berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan berupa pati dan amonium. Untuk yang selanjutnya yaitu kloroplas, yaitu organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas ini membantu terjadinya fotosintesis. Kenapa sel hewan tidak memiliki kloroplas? Karena dia tidak bisa berfotosintesis, tidak mengandung zat hijau, serta tidak memiliki daun. Dan untuk yang selanjutnya yaitu plastida. Plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena salah satu bagiannya juga termasuk kloroplas. Jadi plastida ini juga membantu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan yang dimana hewan tidak bisa berfotosintesis. Untuk yang selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria pada sel hewan yaitu relatif banyak, sedangkan mitokondria pada sel tumbuhan relatif sedikit. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.